Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name Ahmad Arsya with NPM 234111034 from class management 23C. Today I will explain about business model canvas. Business model canvas adalah sebuah kerangka kerja strategis yang revolusioner untuk memvisualisasikan, merancang, dan menguji model bisnis baru atau yang sudah ada. Diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2008 dan dipopulerkan melalui bukunya, yaitu Business Model Generation tahun 2010. BMC telah menjadi alat penting bagi lebih dari 100 juta organisasi global. Alat ini memecah elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis menjadi 9 blok fundamental, memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai pendekatan visual dan terstruktur ini, memfasilitasi inovasi, klarifikasi ide, serta identifikasi peluang dan tantangan dengan lebih efektif. Selanjutnya blok inti, yaitu nilai dan pelanggan. Yang pertama, proposisi nilai atau value proposition. Blok ini mendefinisikan masalah apa yang dipecahkan oleh perusahaan dan nilai unik apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini bisa berupa kenyamanan, harga yang kompetitif, desain estetika, kinerja superior, atau pengurangan risiko. Proposisi nilai yang kuat adalah alasan mengapa pelanggan akan memilih produk atau layanan Anda dibanding pesaing. Selanjutnya, segmen pelanggan atau customer segment. Bagian ini mengidentifikasi siapa target pasar utama perusahaan penting untuk memahami karakteristik demografis, usia, jenis kelamin, dan juga lokasi. Psikografis, yaitu gaya hidup dan juga nilai, dan perilaku kebiasaan pembelian. Dari segmen pelanggan ini, contohnya bisa Gen Z yang melek teknologi, UMKM yang mencari efisiensi, atau keluarga muda dengan kebutuhan yang spesifik. Selanjutnya, interaksi pelanggan, yaitu saluran dan juga hubungan. Yang pertama, saluran. Saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menyampaikan proposisi nilainya kepada segmen pelanggan yang dituju. Ini mencakup semua titik kontak dan metode distribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh umum meliputi platform e-commerce, toko fisik, aplikasi seluler, media sosial, atau tim penjualan langsung. Yang kedua, hubungan pelanggan atau customer relationship. Blok ini menjelaskan jenis interaksi yang dibangun dan dijaga perusahaan dengan segmen pelanggannya. Ini bisa berkisar dari bantuan pribadi yang intensif, komunitas online yang mendukung, layanan mandiri yang efisien, hingga hubungan transaksional otomatis. Jenis hubungan ini sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan dan loyalitas mereka. Selanjutnya, operasi bisnis, yaitu aktivitas, sumber daya, dan mitra utama. Yang pertama, aktivitas kunci atau key activities. Aktivitas kunci adalah tindakan paling penting yang harus dilakukan perusahaan untuk berhasil. Ini mencakup proses inti seperti produksi barang, pengembangan perangkat lunak, pemasaran dan penjualan, atau penyediaan layanan pelanggan. Setiap aktivitas harus secara langsung berkontribusi pada penciptaan dan penyampaian proposisi nilai. Yang kedua, sumber daya kunci atau key resource. Sumber daya kunci adalah aset-aset yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas kunci dan menawarkan proposisi nilai. Ini bisa berupa aset fisik, intelektual,
manusia, atau finansial. Yang ketiga, mitra kunci. Mitra kunci adalah jaringan pemasok distributor atau aliansi strategis yang membantu perusahaan beroperasi secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, keuangan, struktur biaya dan arus pendapatan. Struktur biaya. Blok ini mengidentifikasi semua biaya signifikan yang timbul saat mengoperasikan model bisnis. Penting untuk membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel lainnya. Yang kedua, arus pendapatan. Arus pendapatan menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari masing-masing segmen pelanggan. Ini bisa melalui penjualan produk langsung, langganan bulanan, biaya lisensi, iklan, atau model freemium. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.